Hai, selamat malam. Tidurlah sekarang. Jika gelapnya sang malam menghampirimu di penghujung hari ini, hanya kata demi kata yang menemani malam di tempat tidurmu. Hari ini telah larut, saatnya saya membacakan dongeng. Dongeng yang pertama. Keluarga domba yang hidup di tengah hutan. Di dalam sebuah hutan, hiduplah seekor ibu domba bersama ketujuh anaknya yang masih kecil. Tiba hari di mana sang ibu domba harus pergi ke kebun dan mencari makan bagi dirinya dan anak-anaknya. Sang ibu begitu cemas meninggalkan anak-anaknya sendiri di rumah. Tapi ia harus pergi untuk mendapatkan makanan. Akhirnya si ibu domba pun berpesan kepada anak-anaknya untuk selalu berhati-hati di rumah. Ibu domba juga meminta kepada anak-anaknya untuk tidak membuka pintu untuk siapapun yang mengetuk. Apalagi jika itu adalah serigala yang rakus, jahat, berkaki hitam, dan suaranya parau karena serigala tersebut selalu mengintai anak-anak domba untuk dijadikan mangsa. Anak-anak domba pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh ibunya. Mereka meminta sang ibu untuk tidak perlu khawatir dengan keadaan mereka dan mendoakan supaya sang ibu dapat selamat di perjalanan. Ketika pulang juga membawakan banyak makanan yang lezat untuk mereka. Ibu domba pun percaya dan berjalan keluar rumah diiringi oleh lambaian tangan dari anak-anaknya. Ketika sang ibu domba pergi meninggalkan anak-anaknya, ternyata serigala yang rakus dan jahat sedang mengintai anak-anak domba dari kejauhan. Ia kegirangan melihat kawanan anak domba yang ditinggal oleh induknya karena ia pun sedang dalam kondisi kelaparan. Ia merasa sangat beruntung karena dirinya saat ini sedang lapar dan anak-anak domba tersebut sedang ditinggal ibunya. Serigala yang rakus tersebut menelan air liurnya dan berjalan menuju rumah domba yang terkunci. Serigala cukup pintar untuk menipu anak-anak domba dengan berkata bahwa ia adalah ibunya yang sudah pulang dan meminta kepada anak domba untuk membuka pintu. Mendengar kata dari serigala, anak domba yang paling kecil bergegas untuk menuju pintu. Namun oleh sang kakak dihentikan karena merasa ada yang aneh dengan suara ibunya. Tunggu dik, suara ibu kita tidak parau seperti itu. Hanya serigala yang memiliki suara parau di hutan ini. Jadi jangan buka pintunya karena itu pasti serigala, kata kakak domba yang sulung. Saudara domba yang lain pun setuju dengan kakaknya dan tidak membuka pintu rumah. Mendengar ucapan anak domba, serigala pun berpikir keras untuk mengelabui anak domba yang pintar tersebut. Ia pun teringat bahwa kapur bisa membuat suaranya menjadi lebih lembut, sehingga kawanan anak domba tersebut akan percaya bahwa dia adalah ibunya. Serigala itu pun langsung berlari ke toko untuk membeli sebuah kapur dan memakannya. Ternyata cara ini berhasil membuat suaranya menjadi lebih lembut dan ia pun kembali ke rumah domba. Dengan suara lembut tersebut, si serigala berkata bahwa ia adalah ibu dari anak-anak domba dan meminta mereka untuk membukakan pintunya. Kawanan anak domba itu pun langsung bergegas menuju pintu dengan kegirangan karena mengetahui ibu mereka sudah pulang. Namun, kali ini domba sulung lainnya berkata untuk melihat kaki ibu
dari jendela terlebih dahulu. Jika kakinya putih, maka benar itu adalah ibu mereka, dan jika kakinya hitam, sudah pasti itu adalah serigala. Setelah dilihat, ternyata benar bahwa kakinya berwarna hitam dan mereka pun berkata, "Kaki ibu kami berwarna putih, wahai serigala yang jahat." Mendengar hal itu, serigala pun kembali mencari cara supaya anak domba mau membukakan pintu untuknya. Ia pun segera lari ke toko roti dan meminta seorang tukang roti untuk mengoleskan adonan roti ke kakinya. Lalu ia bergegas ke pabrik tepung untuk menaburkan tepung ke kakinya. Sambil tersenyum licik, si serigala yang rakus dan jahat tersebut kembali menuju rumah domba untuk mengelabui anak-anak domba. Dengan bekal suara yang lembut dan kaki yang berwarna putih, akhirnya anak-anak domba pun percaya bahwa itu adalah ibu mereka, dan mereka pun membuka pintu. Namun, yang mereka lihat adalah seekor serigala dengan mulut yang terbuka. Meskipun mereka sudah bersembunyi, namun penciuman serigala yang tajam tidak dapat dibohongi, dan akhirnya 6 dari 7 anak domba telah dimakan oleh serigala. Tersisa yang paling kecil dan bersembunyi di belakang jam. Setelah itu, serigala pergi untuk tidur di pinggir sungai. Ibu domba pulang dengan sangat kaget melihat rumah yang berantakan dan hanya sisa satu anaknya. Setelah mendapat cerita dari anaknya, ibu domba langsung menuju tempat serigala dengan membawa gunting dan benang. Perut serigala masih bergerak, yang artinya anaknya masih hidup. Ia pun segera menggunting perut serigala yang masih tidur dan mengeluarkan anak-anaknya. Mereka semua bergembira karena masih bisa selamat. Kemudian si ibu domba memasukkan batu ke dalam perut serigala dan menjahitnya dengan benang. Saat serigala bangun, ia ingin minum air, tapi perutnya terasa sangat berat, dan akhirnya ia pun tenggelam ke dalam sungai. Cerita berikutnya, legenda batu menangis. Darmi anak yang pemalas. Di sebuah desa di Kalimantan Barat, hiduplah sepasang orang tua yang tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Darmi. Mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bertani. Meskipun sedikit sulit, mereka masih bisa tidur dengan nyaman di rumah yang sederhana dan juga makan dengan hasil panen yang berlimpah. Keadaan mereka menjadi sulit saat ayah Darmi meninggal dunia. Ibu Marni lah yang bekerja di sawah dan bahkan hanya mendapat upah harian sebagai buruh tani yang tidak seberapa. Meskipun melihat sang ibu kesulitan, Darmi tidak pernah membantunya sedikit pun. Darmi ayo bantu ibu di sawah, karena banyak yang harus dikerjakan, pinta sang ibu. Darmi pun menjawab bahwa dirinya tidak ingin berangkat ke sawah. Meskipun sang ibu sudah memohon berkali-kali, namun tetap saja jawabannya tidak berubah. Ia memang terkenal keras kepala dan sulit untuk dibujuk. Meskipun sudah tahu bahwa anaknya akan bersikap demikian, namun ibu Darmi tetap sedih dan terluka. Darmi sangat rajin mempercantik diri dan mengagumi pantulan wajahnya di cermin. Warga desa pun sudah banyak yang membicarakan kecantikan wanita muda itu. Namun, sayangnya, sifat Darmi tidak secantik wajahnya. Mungkin alasan itulah yang membuat Darmi tidak banyak mendapatkan simpati dari para tetangga. Dirinya pun terkenal sombong dan suka pamer. Suatu hari Darmi meminta uang pada ibunya untuk membeli peralatan kecantikan. "Bu, uang hari ini Darmi pakai ya. Peralatan
peralatan kecantikanku habis, jadi aku tidak bisa bersolek. Tapi nak, uang ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Jika kamu menggunakannya, nanti kita harus makan apa?" Setelah mendengar itu, Darmi tidak bergeming. "Itu perkara mudah, kan ibu bisa kerja lagi di sawah untuk mendapatkan uang," rengek Darmi. Ibu Darmi pun menyerah dan akhirnya memberikan upah yang dia bawa untuk menuruti permintaan anak sematawayangnya. Kejadian semacam ini tidak hanya terjadi satu kali, melainkan sudah sangat sering. Namun ibu Darmi masih berusaha sabar. Sampai suatu ketika, Darmi yang merasa malas keluar rumah meminta sang ibu untuk membelikan peralatan kecantikan yang habis. Namun, sayangnya sang ibu tidak tahu apa bahan yang dimaksud oleh Darmi. Beliau pun berkata, "Nak, lebih baik kamu ikut saja ke pasar karena ibu tidak tahu kosmetik apa yang kamu gunakan," jawab sang ibu. "Aku harus ke pasar." "Aku tidak mau, Bu. Hari ini sangat panas dan pasar itu kotor." "Aku tidak mau berangkat ke sana," ujar Darmi dengan kesal. Lantas mau bagaimana lagi Darmi? Ibu tidak tahu barang apa itu. Takutnya malah salah beli dan mubazir, jelas sang ibu. Setelah dibujuk, barulah Darmi mau ikut ke sana, namun dengan satu syarat, yaitu agar ibunya berjalan di belakang. Mendengar hal tersebut, ibu Darmi pun terkejut dan tidak percaya dengan perkataan anaknya. Sepanjang jalan ke pasar, Darmi berada di depan dan tidak menoleh sedikit pun kepada ibunya. Orang-orang yang melihat mereka tidak akan mengira bahwa wanita yang berdiri di belakang Darmi adalah ibunya. Penampilan mereka sangat berbeda, seperti bukan satu keluarga. "Hai Marni, kamu tumben datang ke pasar. Ada apa?" tanya teman Darmi yang kebetulan belanja juga di pasar. "Ini aku datang untuk belanja kosmetik sambil melihat suasana pasar," jawab Darmi. Teman tersebut pun kembali bertanya, "Itu siapa yang ada di belakangmu? Dia ibumu?" Mendengar pertanyaan tersebut, Darmi bersikap. Darmi merasa malu atas penampilan ibunya yang lusuh. "Bukanlah, dia pembantu di rumahku. Mana mungkin dia ibuku?" Mendengar hal tersebut, Ibu Marni merasa sakit hati. Dia tidak mengira bahwa anaknya menganggap dirinya sebagai pembantu. Ibu Darmi pun terdiam dan tidak mengatakan apapun. "Ibu, ada apa? Ayo kita segera jalan." Meskipun Darmi meminta berjalan, sang ibu tidak bergerak sedikit pun. Ibu Darmi pun tiba-tiba mengadakan tangan dan menangis sambil berkata, "Ya Gusti, aku sudah tidak tahan dengan sikap anakku. Tolong berikan pelajaran yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya padaku. Aku benar-benar mohon padamu ya Tuhan." Tidak lama setelah itu, langit menjadi mendung. Tidak disangka tubuh Darmi pun langsung mengeras menjadi batu. Dongeng berikutnya. Kisah Putri Mawar, pemberi mimpi indah dan burung emas. Cerita bermula pada seorang putri yang cantik. Putri ini memiliki paras yang begitu menawan, dengan rambut merah panjang. Selain mempesona, ternyata putri ini memiliki kesukaan yang cukup unik, yaitu bunga putri mawar. Dari sinilah banyak orang yang menyebutnya dengan julukan Putri Mawar. Setiap menjelang malam, sang putri ini memiliki kebiasaan yang cukup menarik. Dirinya selalu menyempatkan diri untuk pergi ke daerah balkon kerajaan sambil bertepuk tangan. Tak disangka, ada seekor burung emas yang datang entah dari mana untuk menyambangi sang putri di waktu tersebut. Ketika sang putri yang memiliki rambut layaknya manusia biasa menjadi mulai bersinar secara berangsur-angsur,
Rambut putri juga berkibar dengan cahaya merah yang cemerlang menyerupai warna pelangi. Menariknya, sang burung juga melantunkan sebuah lagu dengan sang putri mawar, agar semua orang di kerajaan tertidur dan bermimpi indah sehingga fajar terbit. Putri mawar dan burung emas selama bertahun-tahun selalu menyanyikan lagu pengantar tidur yang penuh dengan kasih. Sampai pada suatu hari, pada dongeng anak ini, terjadi suatu yang terbilang cukup mengerikan di kerajaan. Hal ini karena seorang penyihir jahat yang tidak ingin melihat ketentraman di kerajaan, sehingga ingin mengutuk sang putri mawar. Akibat kutukan tersebut, rambut sang putri mawar redup dan berubah menjadi hitam. Di hari yang sama, sang putri mawar melakukan kegiatan yang sama dengan keluar ke balkon dan bertepuk tangan. Namun secara anehnya, burung emas yang muncul dan menuju pundak sang putri tidak memberikan efek rambut yang bercahaya. Seperti biasa, sang putri mawar dan burung menyanyikan lagu yang merdu sebagai pengantar tidur. Sayangnya, karena dikutuk oleh penyihir jahat, semua orang di kerajaan tertidur, malah memiliki mimpi yang buruk. Tentunya ini membuat sang putri menjadi terheran, karena sebelumnya belum pernah mengalami kejadian buruk. Keesokan harinya, sang putri tak ingin berdiam diri saja. Kemudian menanyakan kepada burung emas kenapa bisa membuat mimpi rakyatnya yang semula manis menjadi sebuah mimpi buruk. Sang burung pun memberikan petua dan nasihat kepada putri agar segera mengatasi masalah tersebut. Pada situasi tersebut, putri menuruti arahan dari sang burung, yaitu dengan menaburkan kelopak mawar di permukaannya dan mencuci rambutnya ke dalam air mawar. Secara cepat, rambut yang semula hitam pekat kembali menjadi merah. Ketika burung emas bertengger, sang putri kembali memancarkan rambut yang merah dan bercahaya menerangi langit. Dari situ sang putri bisa menyanyikan lagu pengantar tidurnya bersama burung emas untuk memberikan mimpi yang indah. Namun hal ini diketahui oleh sang penyihir yang jahat, sehingga sangat marah dan memutuskan untuk mengutuknya lagi. Secara cepat, rambut sang putri yang bercahaya kemerahan seperti mawar kembali berubah menjadi hitam. Untuk mencegah sang putri bisa memiliki warna rambut bercahaya dan nyanyian pengantar tidur mimpi indah, maka sang penyihir juga mengambil semua bunga mawar di seluruh kerajaan. Dengan begitu, sang putri tidak bisa mengembalikan warna merah bercahaya di rambut seperti biasanya. Sekali lagi, sang putri merasa kesedihan dan menanyakan bagaimana mengatasi kutukan itu kepada burung itu. Tak disangka, jawaban sang burung dalam dongeng anak ini masih sama, yaitu dengan membasuhkan menggunakan air mawar. Sang putri tidak tahu harus berbuat apa. Sangat bersedih sampai matanya tak kuasa membendung isak tangis hingga bercucuran di tanah di bawahnya. Pada satu waktu, seorang pangeran tampan berhenti tepat di bawah balkon istana dengan memegang sebuah kotak kecil. Ternyata di dalam kotak tersebut terdapat sehelai rambut dan meletakkan rambut itu di atas air mata sang putri. Tak lama kemudian, keajaiban terjadi karena rambut tersebut berubah menjadi mawar merah. Sang pangeran mengambil mawar dan menyerahkan bunga mawar kepada sang putri yang sedih. Setelah melihat putri segera menyeka air matanya dan memetik kelopak mawar untuk melakukan ritual yang disarankan oleh sang burung emas. Hingga akhirnya dia mencelupkan rambutnya ke dalam untuk mematahkan kutuk penyihir.
Setelah mengetahui bahwa kutukannya telah lenyap dan tidak bisa disangkal, ia murka. Namun apa daya, kejahatan penyihir jahat yang membengkak sedemikian rupa mampu mengarahkan pada kehancuran. Tak disangka-sangka dia meledak menjadi ribuan keping kecil karena kejahatannya. Dongeng berikutnya, asal-usul Danau Batur. Di zaman dahulu kala, tinggallah sepasang suami istri yang sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Mereka terus berdoa kepada Sang Hyang Widiwasa hingga pada akhirnya sang istri mengandung. Setelah 9 bulan, lahirlah seorang anak laki-laki yang memiliki nafsu makan sangat tinggi, bahkan melebihi nafsu makan 10 orang dewasa. Karena hal itulah kedua orang tua si bayi memberikan nama Kebo Iwa seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan Kebo Iwa tidak sama seperti anak-anak seusianya. Tubuhnya gemuk dan kuat, bahkan kemampuan makannya setara dengan 100 orang dewasa. Kedua orang tua Kebo Iwa pun kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan anaknya. Selain gemar makan, Kebo Iwa juga dikenal sebagai anak yang pemarah. Kemarahannya akan memuncak jika dirinya tidak mendapatkan makanan yang dia inginkan. Bahkan dirinya bisa merusak rumah-rumah penduduk, bahkan pura tempat warga sekitar beribadah. Penduduk desa pun dibuat takut dan kebingungan untuk memenuhi kebutuhan makan Kebo Iwa. Masalah pun muncul saat warga desa sedang dalam masa penceklik. Sumur-sumur menjadi kering dan tanaman yang sulit untuk dipanen. Dalam kondisi tersebut, Kebo Iwa masih menginginkan makanan dari warga. Karena keinginannya tidak dipenuhi, Kebo Iwa pun kembali merusak rumah-rumah warga. Melihat hal tersebut, warga pun berunding dalam menyusun sebuah siasat. Setiap warga desa akhirnya menjalankan rencana yang telah disusun dengan matang. Sebagian orang berusaha mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan makan Kebo Iwa, dan sebagian lagi mengumpulkan batu putih saat makanan sudah terkumpul. Pak Kepala Desa dan warga pergi menemui Kebo Iwa. Saat itu, si raksasa ini sedang lahap menyantap ternak warga. Kebo Iwa pun merasa terganggu karena kesenangannya diganggu oleh penduduk. Kepala desa pun mengawali pembicaraan dengan meminta Kebo Iwa untuk tidak merusak rumah warganya. Kebo Iwa pun menjawab bahwa dirinya tidak akan melakukan hal tersebut jika makanannya terpenuhi. Si kepala desa pun memulai rencananya. Sang kepala desa meminta Kebo Iwa untuk menggali tanah agar sawah-sawah warga bisa terairi. Dia mengatakan bahwa dengan cara itulah warga bisa memenuhi kebutuhan makan Kebo Iwa. Mendengar saran tersebut, si Kebo Iwa pun setuju dengan membantu penduduk desa, asalkan dirinya tidak akan kekurangan makanan lagi. Kebo Iwa pun bekerja keras hingga akhirnya terbentuk cengkungan sumber air yang berlimpah. Sebagai hadiah, Kebo Iwa diberi makan hingga membuatnya terlahap. Karena kekenyangan, saat Kebo Iwa tidur di dalam galian, warga yang mengumpulkan batu putih menimbun si raksasa. Air pun semakin tinggi dan membuat Kebo Iwa meninggal karena tenggelam.